Halo Sobat Pentalk, selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian menonton video ini. Welcome back to Pentalk, Penempatan Talks. Oke, kali ini kita akan... Bentar Kak, aku lupa Kak, bentar. Ulang ya, Rit. Halo Sobat Pentalk, selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian menonton video ini. Welcome back to Pentalks, Penempatan Talks. Nah, pada episode kali ini kita akan bincang-bincang santai bareng dua kakak alumni PKN STAN yang lulus tahun lalu, tahun 2020, dan sekarang bekerja di salah satu kementerian yang mungkin bisa dibilang kementerian yang paling sibuk ya selama kita pandemi COVID-19. Kalian bisa tebak nggak ini kementerian apa? Yap, Kementerian Kesehatan. Oke, udah bareng nih sama kita ada Kak Nindi dan Kak Syarif. Halo Kak. Hai. Hai, Gimana nih kabarnya Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat. luar biasa. Oke, boleh dong Kak, Sobat Pentox di rumah disapa sekaligus kenalan gitu. Oke. Siapa dulu nih? Aku dulu Kamu ya. dulu. Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Nindi. D3 Akuntansi 2017, saat ini ditempatkan di Kementerian Kesehatan. Kenalin, aku Syarif Nio Yulianto, biasa dipanggil Syarif, dari D3 Manajemen Aset 2017, sama Kemenkes. Iya. Oke, terima kasih Kak. Nah, jadi kalau Kak Nindi ini jurusan akuntansi, kalau Kak Syarif ini dulunya jurusan manajemen aset ya Kak? Oke. Nah, sesuai yang disampaikan tadi, kalau Kak Nindi dan Kak Syarif ini kan sekarang bekerja di Kemenkes ya, di Kementerian Kesehatan. Nah, mungkin kita sering banget nih dengar Kemenkes gitu, di berita atau ya dimanapun lah kita sering dengar. Tapi mungkin kita pengen tahu dong Kak, sebenarnya di Kemenkes itu kerjanya gimana dan tugasnya apa gitu. Oke. Boleh? Kak Nindi dulu boleh? Oke. Aku coba ya. Mungkin nanti Syarif melengkapi ya. Jadi Kementerian Kesehatan itu adalah satu dari 5 kementerian dengan anggaran terbesar. Ya, karena kita ya nanganin kesehatan kan, untuk kayak strategis lah itu kan. Itu juga punya peran penting di kebijakan kesehatan, di pencegahan pengendalian penyakit juga, terus ada pelayanan kesehatan, dan ada farmasi serta alat kesehatan gitu. Kalau dari Syarif mungkin ada yang mau ditambahin? Kan tadi udah kamu sebut semua ya, kamu lupa satu dari badanku tuh, yang ngurusin tenaga kesehatan. Betul. Oke, nah kalau Kemenkes ini ada kantor vertikalnya gitu nggak sih Kak? Ada. Jadi Kementerian Kesehatan ini cukup banyak ya satuan kerjanya, dan ada beberapa unit yang punya instansi vertikal gitu. Kayak gitu ya. Kan kalau sekarang kita penerbangan ada yang suka ngecek gitu ya, biasanya itu ada namanya KKP, bukan KPP ya, KKP. Itu kantor kesehatan pelabuhan. Terus kalau ada juga rumah sakit vertikal, kayak rumah sakit jantung, rumah sakit pokoknya banyak gitu. Poltekkes dan lain-lainnya. Itu. Oke. Dari Kak Syarif ada yang mau Udah, ditambahkan? disebutin semua. Oke. Oke, Kak. Nah, kita mungkin boleh lah ya, Kak, kita flashback ke tahun lalu ya. Belum lama, Kak, masih tahun lalu. Nah, dong milih penempatan sebelum sekarang sudah ditempatkan gitu. Nah, kalau boleh tahu waktu tahun lalu itu, Kak Nini dan Kak Syarif tuh milih penempatannya tuh instansi apa aja gitu? Boleh, Kak Syarif dulu deh. Oke. Kalau aku, pilihan pertamaku Kementerian Kesehatan, emang Kemenkes. Pilihan keduanya Kemenperin. Pilihan ketiganya, as a joke, aku milih Kemenkeu. Oke. Di pilihan ketiga. Oke. Kalau Nindi? Oke, kalau aku pertama aku pilih Kemenkes, terus kedua aku pilih, terus ketiga aku pilih Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemen PPPA itu. Oke. Nah, berarti emang Kakak ini milih Kemenkes di pilihan pertama gitu ya, Kak ya?
Nah, baru yang kedua dan ketiga gitu. Nah, Ya. itu pertimbangannya apa, Kak? Dengan begitu yakin gitu memilih di pilihan pertama dan ya alhamdulillah keterima gitu. Aku duluan ya. Iya, boleh, Rif. Boleh, Kak? Kalau aku yang pertama tuh ini ya, pastilah ya aku mau realistis aja, gara-gara ini PHP-nya kayak yang di pilihan manajemen aset ya, kan ada 14 instansi tuh. Yang paling gede itu setelah Kemenkeu sama BPIP itu Kementerian Kesehatan. Jadi aku pilih Kemenkes di pilihan pertama aku. Wow, Terus yang ini kedua, next kali lah, Kak. gimana? Nggak apa-apa, lanjut, Kak. Terus yang kedua itu ini apa namanya? Dari awal udah ngasih embel-embel penempatan pusat. Itu aja sih alasanku kenapa milih Kemenkes. Oke, kalau Kak Nindi gimana, Kak? Kalau aku, pertimbangan aku ketika aku milih penempatan adalah aku pengen yang penempatannya di Jakarta. Pokoknya aku pengen yang penempatannya pusat gitu kan. Kan aku maksudnya tinggal di Bekasi gitu ya. Aku maunya PP aja gitu. Jadi aku milih instansi-instansi yang emang pusat, dan pada saat di KLPes gitu, itu Kementerian Kesehatan itu salah satu instansi yang dia langsung nge-state gitu. Iya, penempatan tahun ini semuanya pusat gitu. Jadi ya udah, tanpa ragu aku milih Kementerian Kesehatan. Gitu. Oke, jadi pertimbangannya tuh kalau Kak Nindi dan Kak Syarif tuh yang pasti karena di Jakarta gitu ya, Kak, karena di pusat gitu. Oh ya, kalau Kak Syarif domisilinya di mana, Kak? Home base-nya? Jawa Tengah. Oke, berarti lebih ke karena nggak mau pindah-pindah gitu ya, Kak, atau karena mau di pusat gitu? Pengen pusat aja. Oke. Oke, HP-nya tuh ternyata besar gitu di Kemenkes. Ya guys, oke kita tahan dulu ya pembahasan THP. Nanti kita ada bahas yang lain, bahasan itu maksudnya. Nah, oke. Nah, mungkin pasti kan seneng ya Kak waktu pengumuman dapat pilihan pertama gitu. Tapi boleh nggak sih Kak cerita perasaannya gimana waktu pengumuman dan lihat kalau ternyata keterima dong di Kemenkes gitu pilihanku yang pertama gitu gimana Kak? Aku dulu ya. Aku dulu apa kamu dulu nih? Gak apa-apa, Aku deh. sih. Perasaanku tuh kaget banget, seneng banget sih itu pasti. Soalnya kan ini ya, apa namanya, di uh, di angkatanku, aku termasuk yang rank bawah gitu. Terus yang pilihan pertama dan kedua itu Kementerian Kesehatan, itu tuh yang ranking atas semua, ranking 10 besar gitu, dan aku tuh kayak yang di bawah banget. Jadi kayak, Kemenkes pilihan pertama dapat lagi. Itu aku seneng banget sih. Dan kaget pasti ya. Kalau di Nindi gimana? Kayaknya tuh waktu itu pengumuman penempatan kita tuh malam-malam nggak sih? Iya nggak sih? Iya, malam. Iya. Malam. Ya. Dan itu tuh aku kaget sih, karena aku deg-degan jujur. Kayak aku mau ngebuka, dan itu kayak file agak gede gitu kan ya. Terus nyari nama, terus keterima di Kemenkes, ya udah alhamdulillah gitu. Ya senang sih. Oh ya, nah ini tuh mungkin kalau aku lihat di survei angkatan Kak, tapi yang akuntansi ya Kak ini. Jadi tuh kayak kalau lihat yang tahun lalu tuh kalau yang di Kemenkes tuh wow, batas minimum IP-nya aja tuh yang kumlot ke atas gitu loh Kak. Terus aku langsung kayak wow, di Kemenkes ini orangnya pintar-pintar semua ya. Tapi itu ternyata gimana sih Kak yang keterima di sana tuh memang kan pasti ada ngobrol gitu ya kalau pas habis keterima apa memang yang dipilih itu yang IP-nya besar-besar terus SKD-nya besar atau gimana sih Kak? Oke. Sebenarnya sejujurnya kita, kalau aku ya yang akuntansi gitu kan, kita saling ngobrol sih. Terus kita kayak iya sharing-sharing gitu, dan emang rata-rata teman-teman aku yang keterima Kemenkes juga emang mereka naruh di pilihan pertama Kemenkesnya gitu kan. Cuman untuk masalah nilai, sejujurnya kita kayak baru tahu tuh beberapa hari yang lalu nggak sih, Syah? Kayak karena kemarin itu kita lagi ada ngurus administrasi SAPK gitu, terus kan harus upload transkrip nilai kan. Terus waktu itu transkrip nilainya dikirimlah ke grup kita gitu kan. Terus aku baru lihat di situ nilai-nilai yang keterima Kemenkes, dan kaget juga ternyata. Iya. Gede-gede banget loh Kak. Keren loh. Baru lihat sebenarnya. Kalau yang dari Manset gimana Kak? Kalau yang dari Manset,
ini sih teman-temanku yang gede, aku yang paling kecil kayaknya. Apa namanya? eh iya sih emang kalau soalnya aku ya aku pilih di pilihan pertama ya. Jadi di mindset itu ada yang keterima 8, yang milih di pilihan pertama Kemenkes itu cuma ada 4 orang. Iya, ada 4 orang. Jadi kayak mungkin gara-gara itu jadi aku keterima, soalnya yang prioritas satu cuma kita berempat. Jadi pasti masuk gitu. Tapi kalau yang buat pilihan-pilihan kedua ini emang sih buat IP mereka termasuk yang anak-anak yang pintar. Oke, mungkin satu nih ya, Sobat Pentox di rumah yang bisa diambil gitu. Jadi kalau misalkan memang pengen Kemenkes gitu, berani gitu ya Kak ya, kita taruh pilihan Ya, satu gitu. Nggak, nah ya mungkin nilai itu ya memang faktor yang kuat gitu ya, tapi kalau misalkan kita taruh di pilihan satu mungkin itu bisa jadi pertimbangan gitu ya Kak ya. Oke, ini mungkin banyak yang pengen Kemenkes ya. Sukanya tuh bilang gini Kak, kalau pengen Kemenkes tuh kayak pengen mengabdi untuk orang banyak gitu kan. Kalau Kemenkes kan kayak Iya, secara iya. langsung gitu kan Kak, gitu. Nah, banyak banyak juga tuh yang alasannya gitu. Kayak pengen berkontribusi untuk kesehatan, kesejahteraan gitu. Keren, keren, keren. Oke, kita next ya Kak. Nah, kalau sekarang Kak Nidi dan Kak Syarif ini ditempatkan di bagian apa Kak di kantor? Boleh Kak maaf, Syarif dulu. putus-putus barusan gimana? Ini Kak, jadi sekarang Kak Nini dan Kak Syarif ini ditempatkan di bagian apa Kak? Di bidang apa gitu? Kalau aku eselon 1ku Badan Pengembangan BPSDM namanya, Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Aku di sekretariat badannya di bagian keuangan dan BMN. Oke, kalau Kak Nini? Kalau aku ditempatinnya di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, di bagian auditor. Oke, jadi kalau ya sesuai ya Kak, kalau Kak Syarif kan memang Mansi jadi berhubungan sama BMN, kalau Kak Nini karena akuntansi di inspektorat gitu ya Kak ya. Oke. Nah, kalau jam kerjanya gimana Kak kalau di kantor? Kalau jam kerja kita kalau Senin sampai Kamis kita masuknya jam 7:30 sampai jam 4. Dan kalau Jumat kita dari 4:30 sampai jam 4:30. Dan kita ada flexi 30 menit. Oke. Nah, itu sekarang kan ada WFH gitu ya Kak ya? Nah, itu Betul. ada perbedaan jam nggak Kak? Untuk WFH sama WFO? Enggak sih, jam absennya tetap sama. Sama. Betul. Oke. Nah, kita next Kak. Kalau beban kerjanya nih Kak di Kemenkes itu apa yang berat kayak kerjaan terus apa kayak masih bisa agak chill lah gitu ngobrol-ngobrol sama teman gitu kayak gimana Kak? Aku ceritain aku di sebulan pertama aku di Kemenkes. Jadi itu mungkin 1 minggu atau 2 minggu pertama tuh emang kayak baru masih orientasi, masih perkenalan gitu ya. Emang bisa dibuat ngobrol-ngobrol, kenalan gitu. Tapi setelah itu aku mantap pokoknya beban kerjanya. Oke. Ini kan siklus BMN itu ada 12 tuh, yang 9 dipertanggungjawabkan ke aku. Jadi mungkin Oke. beban kerjanya lagi gede ya, apa namanya? Terus kan emang lagi situasi pandemi gini kan ya, yang urus juga kita Kemenkes kan. Jadi mungkin tugasnya jadi makin banyak gara-gara itu juga sih, gara-gara apa namanya lagi pandemi. Jadi kayak apa namanya? Kalau BMN ya kayak apa pembelian persediaan buat masker, buat obat-obatan, buat kayak apa namanya vaksin, itu kan vaksin kan juga yang ngurusin dari badanku kan ya. Nah itu apa namanya emang bikin apa namanya tambah banyak juga kerjaannya gitu. Kalau Nindya gimana? Kalau Nindi? Kalau aku saat ini karena aku belum diklat auditor juga, jadi selain menjalankan tugas sebagai calon auditor, aku juga ditempatin di bagian TU inspektoratku gitu kan.
Jadi kalau di bagian TO itu kita juga kayak rekap surat masuk, kita bikin surat keluar juga gitu-gitu. Jadi ngerti urusan surat-surat dan arsip-arsip juga gitu. Terus kalau beban kerja, ada kalanya beban kerjanya tuh kayak banyak banget, tapi ada kalanya kayak bisa santai gitu. Kayak misalkan waktu bulan Juli itu kayak aku kaget sih waktu bulan Juli gitu, karena benar-benar kerasa yang kayak beban kerja tuh kayak kelar satu penugasan langsung banyak lagi gitu, karena rata-rata kita ada review di bulan Juli gitu kan, dan itu yang bikin kayak kaget gitu. Nah tapi kayak ada kalanya juga kayak beban kerjanya nggak seberat itu gitu. Dan sebenarnya aku nanya-nanya juga kan ke teman-temanku gitu, kayak beban kerja kalian gimana gitu. Jadi menurutku kayak emang beban kerja ini antara satu dan lainnya tuh emang kayak nggak bisa disamain gitu. Kayak mungkin Syarif tuh berat gitu. Terus ada juga yang kayak mungkin beban kerja dia tuh kayak 0 sampai 10 skalanya mungkin 4 gitu-gitu sih. Dan sepinter-pinternya kita ngatur waktu kita atau manajemen kerja kita gimana. Oke, berarti beda-beda ya Kak ya di tiap bidang, tiap orang gitu kan ya. Nah, terus aku kayak penasaran nih Kak. Jadi kan kita kan selama pandemi kan berarti Kakak masuk kerja itu kan udah pandemi ya Kak ya. Dari awal tahun ini ya. Nah, itu tuh ngaruh nggak sih Kak kalau misalkan kan kita tuh ada yang misalkan COVID lagi melonjak, lagi parah banget, terus ada yang kayak kayak sekarang udah agak ini ya, udah agak aman gitu ya Kak ya. Nah, itu ngaruh juga nggak sih Kak ke pekerjaan kan ini kan berarti kan bagian keuangan gitu kan, ngaruh juga nggak sih Kak gitu? Oke. Siapa dulu? Boleh Ayo. Kak Syarif dulu. Boleh Kak Syarif dulu. Aku dulu ya. Oh ya, itu ngaruh banget sih, terutama ini kalau seumpama pas lagi perencanaan atau pengadaan sesuatu gitu kan ya, itu ada yang positif, terus kerjaannya di kantor semua, kita jadi nggak bisa progres. Kayak kemarin pas kayak bulan Juli itu kan kita bikin, aku kan bikin CLBMN kan ya, laporan BMN. Nah itu gara-gara ada dari bagian persediaan itu positif, kita jadi nggak bisa jalan juga. Jadi kayak kita mau jalan kita nggak bisa soalnya nunggu data dari mereka, ya itu ganggu banget sih itu apa namanya kalau lagi COVID gini. Terus kemarin aku juga kan ngurusin sengketa tanah gitu kan, itu perlu kerjasama ke kantor kelurahan, ke kantor wali kota gitu kan. Nah itu kalau kita mau koordinasi gitu kan, itu harus apa namanya nyesuaiin jadwal WFH WFO gitu. Itu tuh juga ganggu banget. Kadang udah nyampe ke kantor wali kotanya, ternyata orangnya lagi WFH gitu. Jadi kita harus mundur nyesuaiin jadwal dia gitu. Kayak gitu sih kalau aku. Jadi emang pandemi ini, COVID ini tuh emang bener-bener menurutku ya, bagiku itu ganggu banget sih. Oke, kalau kan ini gimana nih? Iya, jadi karena pandemi ini, maksudnya kayak karena kita Kementerian Kesehatan dan saat ini lagi pandemi, jadi kan kayak krusial banget nih gitu kan ya. Itu kayak ngaruh sih, kayak misalkan ada yang penempatannya di Yankes, dan karena kalau Yankes tuh pelayanan kesehatan, kayak kamu tahu kayak Wisma Atlet, terus kayak rumah sakit darurat, rumah sakit, klaim segala macam tuh pasti mereka bakal hektik banget tuh ngurus itu gitu kan. Kalau di aku juga pernah waktu itu kalau kamu pernah tahu berita insentif nakes yang dicairkan gitu-gitu. Iya Kak. Ngurusnya juga agak rumit dan ya emang jadi lebih hektik sih ya. Oke, jadi ngaruh banget ya Kak ya. Berarti sekarang ya di Kemenkes tuh lagi emang udah hektik gitu ya Kak. Maksudnya dari tahun lalu sampai sekarang tuh kayaknya masih riuh gitu rasanya gitu nggak sih Kak? Iya, cuman mungkin ada beberapa unit teknis yang berhubungan langsung, jadi kayak dia bener-bener hektik banget, ada yang kayak nggak berhubungan langsung gitu, jadinya kayak nggak terlalu kerasa banget gitu. Oke, jadi ini mungkin bisa buat catatan Sobat Pentox di rumah yang pengen Kemenkes, jadi harus dipersiapkan dari sekarang ya, kalau mau di Kemenkes harus siap nih menerjang pandemi juga nih, kan, karena itu kan bagian dari tugas juga kan Kak, meskipun kita di bagian keuangan gitu kan, bukan teknis secara langsung. Oke, nah kalau misalkan di
Kemenkes ini kalau lulusan STAN itu kelas jabatan berapa tuh Kak kalau di kantor di Kemenkes? Kalau BMN kami ada 2, yang satu ada 7, yang satu ada 6. Tergantung kamu nanti ditempatinya di mana. Kalau kami ada 8 orang kan dari manajemen aset, 3 orang itu kelas jabatannya 6, yang 5 kelas jabatannya 7. Oke, berarti lebih naik satu gitu ya Kak ya? Iya, yang 3 orang ini jabatannya pengelola BMN, kalau yang 5 penata laksana barang. Oh, itu lebih tinggi ya kayak kelas jabatannya. Ya, Kalau Kak Syarif sendiri yang mana tuh? aku dapat yang penata laksana barang. Oke. Nah, kalau Kak Nindi gimana? Kalau Kakak? Kalau aku kelas jabatannya 5. Sebenarnya awalnya itu karena gini, jadi aku itu kan masuknya nanti jatuhnya jabatan fungsional. Nah, aku akan jadi kelas jabatan 6 ketika aku sudah diklat auditor gitu, Ndah. Jadi Oke. yang aku ya. Jadi kalau dia jabatan fungsional pada saat dia masuk gitu ya dan belum diklat, dia bakal diturunin kelasnya 1 tingkat gitu. Tapi ketika dia nanti sudah diklat auditor dan udah dinyatakan lulus, dia bakal jadi jabatan kelas 6 gitu. Jadi kalau sekarang itu, kalau misalkan di SK PNS atau penempatanku, itu jabatanku memang tertulisnya auditor terampil gitu. Tapi kalau berdasarkan nomenklaturnya Kementerian Kesehatan, itu jabatanku sekarang itu adalah auditor garing pengelola pengawasan itu. Jadi nanti ketika aku udah diklat baru jabatan auditor terampil gitu. Oke, jadi kalau Kak Nindi tuh nanti setelah diklat itu jadinya jabatan fungsional ya Kak ya? Iya, betul. Oke. Oh, jadi nanti bukan karena pas pengangkatan PNS jadi kelas jabatan 6, tapi karena setelah jadi auditor itu ya Kak ya? Iya, jadi setelah dilantik jadi auditor, setelah dilantik jadi jabatan fungsional, baru jadi kelas jabatan 6. Oke. Oke Kak, nah kita next ya guys ya, ke mungkin ini pertanyaan yang suka dinanti-nanti nih sama mahasiswa STAN yang mau milih penempatan, itu THP, take home pay. Nah, kita pengen tahu dong Kak, kalau THP di Kemenkes itu apa aja nih komponennya gitu. Mungkin boleh dari Kak Nindi dulu. Kalau THP, gaji pokok, kayaknya gaji pokok semua lulusan STAN, khususnya D3 sama ya, kita di 2C itu sama gitu kan. Kalau misalkan Tukin, kalau kalian penasaran Tukin Kemenkes, kalian bisa dilihat di Perpres 127 tahun 2018 tuh. Itu di situ kalian bisa lihat tuh kelas jabatannya ini berapa Tukinnya gitu. Oh ya, Oke. BTW, aku mau nambahin dong tadi yang kelas jabatan tadi. Sebenarnya aku kayak Oke, boleh Kak. Nindi juga, kami 6 semua, tapi yang penata laksana barang tadi, tahun depan setelah kan kami juga Japong, tapi ada persyaratan-persyaratan gitu. Nah, nanti kalau udah lulus baru 7. Jadi kami saat ini udah 6 semua, tapi nanti setelah pengangkatan jadi PNS dan ada syarat-syaratnya udah dipenuhi, yang penata laksana barang jadi 7. Ya. Oke. Oh, yang pengelola barang juga tadi Kak? Yang pengelola barang juga. Pengelola BMN-nya 6. Itu jabatannya struktural. Kalau yang PLB, yang penata laksana barang, kami fungsional. Oke, berarti nanti dari awal tuh udah jadi jabatan fungsional ya, Kak? Kak Nindi sama Kak Syarif setelah dilantik nanti? Iya. Iya, gitu. Oke. Ada aturan baru yaitu 2020. Aku lupa aturan apa, lupa. Iya. Ya, Emang jadi langsung Japong. kalau di Kementerian Kesehatan, kayak kalian memungkinkan gitu loh. Jadi pas dilantik, pas masuk, jabatan kalian udah jabatan fungsional itu memungkinkan. Oke, nice info nih Sobat Pentox di rumah. Kayaknya emang menarik nih ya guys ya, kalau Kemenkes ini seru gitu. Yes. Masuk Kemenkes, tadi bantuin aku. Syarif butuh partner, guys. Oke. Kak Syarif ada yang mau ditambahin nggak tentang THP tadi dari Kak Nindi? Sama sih ini, tapi kayaknya beberapa satker masih nambahin ada uang telekomunikasi juga tuh. Aku dapat.
di satker aku dapat, Oh, tapi aku nanya teman-temanku banyak yang nggak dapat juga. Oh, unitku dapat sih tapi. Tuh, ya dia dapat. Tapi kayak oh. dari 8 orang tuh yang dapat cuma aku. Oke, mungkin karena suka ini kali ya, kayak berhubungan sama orang luar kayak yang kakak tadi bilang ngurusin sengketa tanah gitu ya. Iya Oke. mungkin. Nah, Oh, jadi sama harus gimana kak? sama uang makan. Tadi juga belum disebut ada uang makan juga. Uang makan besarannya sama ya semuanya. Sama. Sesuai SBM kita. Gitu. Oke. Berarti gaji pokok, tukin, sama uang makan ya kak ya, gitu ya. Ya. Dan untuk tukinya boleh diingat-ingat nih, kalau perlu dicatat sama sobat Pentox di rumah di Perpres 127. Jadi bisa lihat sendiri, bisa jadi bahan pertimbangan sendiri ya. Oke kak, kita next ya. Nah tadi kan kalau kan ini di inspektorat, kalau kak Syarif di bagian BMN gitu. Nah kalau yang persebaran lulusan PKN yang lain kak, gimana di bagian mana aja? Oke. Kalau persebarannya, kita kan di Kementerian Kesehatan tuh ada 8 unit utama kan. Jadi rata-rata udah tersebar di situ gitu. Jadi ada yang di Inspektorat Jenderal ada, di Direktorat Pelayanan Kesehatan ada, Setjen ada, Farmalkes ada, PPSDM juga ada, Syarif gitu. Jadi emang banyak sih tersebar gitu. Oke, pas tahun lalu itu nerimanya berapa orang ya Kak di Kemenkes tadi lulusan 2020? 22. Ah, ya 22. Oh banyak ya, memang banyak dan tersebar gitu ya. Dan di setiap bagian itu berarti di bagian keuangan gitu ya Kak pasti? Di yang ngurusin keuangan gitu? Iya. Kalau teman-temanku yang dari Manset, di bagian BMN semua. Oke, nah, kalau yang di inspektorat kakak berapa orang Kak? Kalau di Inspektorat Jenderal dari Kementerian Kesehatan itu kita ada 4 orang, 3-nya pengelola keuangan gitu. Oh, kakak yang auditor? Iya. Oke. Oke, nah kita next ya Kak. Nah tadi kan mungkin udah dengar ya kalau misalkan juga ikut ngurusin perihal vaksin tentang COVID gitu-gitu ya Kak. Nah kalau hal serunya Kak, apa aja sih yang udah didapat nih selama berapa bulan tuh di Kemenkes? Kita masuk awal bulan Februari ya. Berarti Februari. udah lama sih. Enggak lama-lama banget saya. Lumayan lah ya Kak. Saya udah tahu Medan. Oke, kalau hal serunya apa aja tuh Kak? Hal seru apa ya? Kayaknya ini kali ya. Kalau dulu kita kuliah di STAN gitu ya. Terus kalau kita dulu ujian Ninda kayak ada ujian akom atau apa gitu kan. Kayak kita ngerasa itu angkanya fiktif. Kayak ya udah kita ngitung gitu aja. Kita ngerasa ya udah ini angka-angka aja gitu kan. Dan tanggung jawab atas nama sendiri buat nilai kan gitu. Terus pas kerja tuh kayak misalkan kerja tuh itu beneran uang negara, jadi kayak kamu nggak bisa ngerjain ngasal-ngasalan nih uang negara, kamu mau ngapain gitu. Nggak bisa nih selit ngitung tuh nggak bisa ya kayak bisa beneran 11 miliar uang negara gitu. Jadi kayak itu sih serunya pas terjun langsung kayak kayak setuju banget tuh. Iya kan kayak wow ternyata emang beneran ya gitu. Kayak itu sekarang tuh harus bisa mempertanggungjawabkan gitu loh. Kayak kamu ngasih angka segitu tuh kamu dapat dari mana, itu gimana, gitu harus bisa banget jelasin kamu sekarang. Kalau dulu kayak ya udahlah gitu. Kalau dulu Kak ada angka keriting ngomel tuh waktu ujian. Kenapa angkanya keriting gitu? Kalau nggak balance ya udah kita balance ya. Dari mana kan? Kalau sekarang nggak bisa, udah dipertanggungjawabkan tuh gitu ya. Oke, itu mungkin salah satu hal seru juga guys ya dari bekerja gitu. Oke, kita next Kak. Nah, kan tadi kita ngomongin tuh tentang ujian, tentang ujian, tentang angka-angka gitu ya. Nah, kalau misalkan mata kuliah yang relate tuh, Kak, apa tuh kira-kira kalau dari Kak Syarif sama Kak Nindi? Kalau aku ya kan soalnya pengelolaan BMN, jadi mungkin kayak dulu nganggapnya kayak ya udah gitu materi doang, ternyata itu bener-bener kepake banget sih. HKN kayak gitu tuh semua ya maksudnya nggak semua sih hukum maksudnya ya yang berhubungan dengan BMN ini tuh bener-bener kepake semua. PIH kayak gitu, kayak yang dulu dianggap alah mungkin nggak penting gitu, itu bener-bener berguna banget sekarang.
Ternyata harus diingat lagi ya Kak. Iya sih dulu kalau dapet PI1 Iya, kayak ya udah gitu. Terus kasusnya kayak ya udah kita pelajarin kasus yang mau keluar aja nih gitu. Tapi iya, di kenyataannya tuh kerjain kasus beneran, beneran. beneran dipakai semua itu. Oke, kalau Kak Nindi gimana? Bener banget sih. Kayak matkul-matkul yang udah diajarin tuh emang banyak yang nyambung gitu loh. Kayak HKN, PPKN itu tuh kayak alur APBN tuh kalian harus tahu tuh. Itu alur APBN Oke, oke. apa? Noted, Kayak inget guys. harus ingat nih pagu anggaran sama alokasi anggaran bedanya apa tuh. Waduh, udah terbang semua tuh Kak. Iya, soalnya kita di bagian keuangan kan pasti kayak harusnya kita udah familiar sama kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian di bagian akuntansi gitu kan, atau kayak misalkan kalau aku pernah review LK gitu kan, itu bener-bener nyambung banget sama akuntansi pemerintah. Itu kayak kita tahu laporan keuangan pemerintah dari apa aja gitu kan. Terus kayak angkanya tuh apa aja, kenapa realisasi di LRA sama realisasi di LO tuh beda gitu kan. Kayak relate banget, bakal nyambung banget gitu. Terus aku juga, Dan, iya, kamu dulu nih. jadi dan terus aku nanya juga kan ini kalau dari sisi akuntansi, aku nanya juga kan sama temen KBN gitu kan, apakah relate, terus dia merasa malah dia jauh lebih banyak yang apa sih yang relate gitu loh, karena sejujurnya kalau di akuntansi kita kan agak dikit ya dah belajar tentang BMN, PBJ, iya, cuma di HKN aja Kak sampai PKN. Nah, kalau mereka tuh kan belajar ya, jadi kayak ketika misalkan mereka nyusun RKBMN atau mereka mau pengadaan barang jasa, mereka lebih relate lagi gitu, maksudnya dia lebih jago gitu. Mantep sih. Gitu. Dan itu tuh mata kuliah yang pernah kita pelajarin itu tuh bisa jadi bahan flexing gitu loh. Apa sih namanya? CPNS umum itu nggak pernah diajarin yang sedetail kayak kita diajarin di Oke. kayak Oke, berarti itu satu keunggulan ya. Iya, kita kan kayak belajar aplikasi di dari PTN kayak gitu tuh nggak ada belajar nggak ada belajar aplikasi pengelolaan keuangan atau pengelolaan BUMN itu mereka nggak belajar sama sekali, jadi mereka harus belajar dari awal, sedangkan kita udah familiar tuh, oh ini gitu. Bisa jadi bahan flexing. Bisa jadi bahan, itu bisa jadi beban juga sih, karena kalau kita berarti ya kayak dua sisi kuliah gitu kan. Oke. Oh, nah jadi ada penerimaan dari, maksudnya pas kakak masuk nih ada bareng sama yang PNS umum juga ya kak, yang CPNS umum gitu? Betul. Yang CPNS umum udah 2 bulan kerja ya tapi ya. Pas kita masuk. Oh ya sebulan. Mereka masuk Januari, kita Februari baru masuk. Februari. Udah dikit untuk masuk telat kan. Ya Allah. Tapi mereka rata-rata itu D3 juga Kak, atau ada banyak yang S1 gitu? Kalau di tempatku D4, S1 ada. Oke. Sama. Kalau di tempatku juga S1. Rata-rata kalau yang D3 mungkin yang di rumah sakit gitu kali ya. Yang terapis gitu-gitu. Iya. Jadi tenaga kesehatan yang D3. Oke. Nah, kan tadi tuh bareng gitu ya kayak sama PNS umum. Nah, suka nggak sih kamu sih kayak di kantor tuh lebih kayak anak stan gitu, kayak agak lebih beda gitu, apa kayak ya udahlah sama aja gitu? Oke. Aku dulu ya. Jadi di unitku yang dari CPNS, kalau se-Itjen yang dari CPNS umumnya agak banyak, sekitar 20-an orang apa 18-an gitu kan. Tapi di unitku sendiri, di Inspektorat 2, CPNS umumnya tuh ada 4 orang. Dan aku sendiri nih, ucuk-ucuk masuk gitu kan ya. Jadi aku udah kenalannya paling belakang gitu. Jadi kadang kalau ngenalin kayak yang dari stan gitu. Oke. Terus ya abis itu ya kayak gitu sih. Terus mungkin ini kali ya, kalau lagi ada review gitu, apalagi yang berhubungan sama keuangan gitu, jadi kayak dianggapnya kita udah bisa gitu loh. Jadi harus dituntut bisa kalian ya gitu. Embel-embel stan ini tuh bener-bener sama orang-orang tuh bener-bener dianggap serius banget gitu loh. Kita tahu semua tentang keuangan.
kita tahu gajimu mau kemana, kita tahu. Pokoknya orang-orang nganggep gitu banget, embel-embel gara-gara lulusan STAN itu kita di KL, maksudnya itu di kementerian-kementerian ini tuh itu benar-benar jadi sesuatu yang sangat dibedain gitu, pasti tahu semua gitu. Oke, berat juga ya berarti ini pundak dibawa. menanggung. Akan dibawa. Iya. Bukanmu sebagai lulusan STAN akan dibawa gitu. Oke, berarti memang suka ya, kayaknya dari banyak narasumber itu memang gitu, memang kayak kalau anak, maksudnya apalagi kayak bukan di Kemenkyu gitu kan, kayak di kementerian atau kayak di Pemda itu kayak anak STAN tuh dipandang, oh udah bisa gitu, padahal nggak juga gitu kan, bisa juga biasa aja gitu kan Kak. Oke. Oh iya Kak, tadi tuh aku gimana Kak? Karena sejujurnya kalau misalkan di unitku gitu misalnya ya, kayak Japungnya auditor gitu, itu tuh rata-rata pun kalau menerima itu rata-rata S1 gitu kan. Jadi jabatannya udah auditor ahli gitu kan. Sedangkan kalau dari STAN kan kita D3 kan. Jadi rata-rata Japung kita auditor terampil gitu. Jadi kayak dan auditor terampil tuh di unitku tuh kayak cuman ada aku sama Mbak Selma dan itu yang dari STAN gitu, dan mungkin rata-rata juga rata-rata yang terampil tuh rata-rata kalau Javung dari STAN juga nggak sih, Syah? Iya kan? Gitu. Iya, kami yang Javung penata laksana barang itu terampil semua dan kami satu-satunya terampil di situ. Nah. Oke. Karena kita D3 gitu ya Kak, kan penerimaan umum biasanya kan S1, D4 gitu ya Kak. Iya. Oke. Nah, aku tadi lupa nih mau nanya Kak, kalau kayak perjalanan dinas gitu sering nggak sih Kak di Kemenkes? Oke. Boleh kan ini dulu. Kalau ini ya, kalau misalkan auditor perjalanan dinas pasti ada, cuman karena posisinya kita juga pandemi gitu ya, jadi kita banyak efisiensi juga kan ya, gitu. Jadi kayak nggak sebanyak atau nggak ini kalau kita lagi normal, tapi tetap ada perjalanan dinas gitu. Dan sebenarnya nggak cuma di auditor gitu, rata-rata di unit-unit teknis juga ada beberapa kok aku lihat teman-temanku yang perjadin juga ya nggak sih, Syah? Banyak kan ya? Iya, aku aja kemarin baru bulan Maret itu langsung udah dapet disuruh perjadin. Oke. Seru ya berarti Kak. Nah itu kalau dihitung nih dari awal masuk Februari sampai sekarang, Kakak udah berapa kali tuh? Kan ini dulu deh. Kalau yang kalau perjadin berarti yang keluar rapat di luar itu nggak kehitung ya, Syah? Itu aja itu. Itu aja Kak, itu aja. Kalau yang keluar Pulau Jawa aku baru sekali kemarin itu kan aku. Terus kalau pernah juga pernah juga sekali, tapi itu di dalam kota sih di Jakarta gitu. Oke, berarti 2 kali ya Kak ya? Kalau yang keluar kota baru sekali tuh, cuma kemana namanya, Bekasi. Tapi itu udah luar kota. Oke. Oh iya, luar provinsi. Benar. Terus kalau yang di Jakarta aku udah sering banget sih. Kalau selama mungkin dihitung-hitung, gaji ya, bukan THP ya, gaji sama penghasilan dari DL, kayaknya selama 9 bulan aku kerja ini banyakan, kok 9 sih, 7 bulan kerja ini tuh kayaknya lebih banyak dari dinas kalau aku. Dibandingin sama gaji. Ya. Oke. Ini kayaknya yang anak-anak mindset langsung melek ya. Aduh, udah nomor 1 deh Kemenkes gitu. Padahal soalnya persuasif tapi dia sangat persuasif. Soalnya itu tuh memang hal yang selalu bikin melek loh Kak. Iya. Ini kan bahasa gitu. Oke. Iya. Oh, soalnya dari kemarin tuh kan memang kan mungkin karena kami dari tim juga banyak yang anak akun, jadi kan suka kebanyakan narasumbernya dari akuntansi kan Kak. Nah kemarin tuh suka ada di question box kayak, harus yang mindset dong, yang dari mindset belum pernah ada gitu. Ternyata ada dan mencengangkan guys. Ternyata ini nice info banget buat anak mindset nih. Berarti cukup sering juga ya Kak ya perjadian kalau di Kemenkes gitu ya. Soalnya kan kadang ada tuh kemarin tuh kayak sempat wawancara sama narsum lain tuh kalau kayak di bagian keuangan, di bagian umum gitu agak jarang katanya, tapi ternyata tidak berlaku di Kemenkes guys. Iya, benar.
Oke. Nah, kita next pertanyaan nih, Kak. Kalau lingkungan kerjanya gimana tuh, Kak? Kayak misalkan apa banyak generasi boomer apa kayak banyak loh yang sepantaran gitu. Oke, Aku duluan ya, coba ya. boleh. Kalau mungkin yang pertama ini ya apa posisi ya, geografisnya. Ini kan Kemenkes kan kayak kantor pusatnya tuh ada 2 lokasi ya, 2 atau 3 sih, Min. Ada beberapa kayaknya deh. Yang PPSDM kantor dan KKI kan juga di luar juga kan. KKI di tempatku, Oh, satu ini sama aku sih, oh iya, iya. satu kompleks. Nah, Hmm. apa namanya, ada beberapa terpisah ya, ada yang di kantor pusat kayak punya Nindya itu yang Ijen, Setjen, Yankes, DLL, pokoknya itu yang Kemenkes gedenya lah gitu. Aku kan di ini apa kondisi geografisnya tuh aku suka banget tuh itu soalnya kita yang bener-bener ngerasain Jakarta Selatannya Jakarta Selatan gitu. Kalau mereka Oke, yang di Jaksel. Which is mereka yang literally iya mereka kan yang di Rasuna itu ini apa namanya eh, Jakarta Selatan tapi rasa Jakarta Pusat gitu. ya, ya Kalau benar. Oke. kalau aku tuh beneran deh. Itu tuh kayak ada pertigaan. Kalau aku belok kanan aku ke Blok M. Kalau aku lurus ke Senayan ke kiri ke kantor. Jadi kalau salah belok aku liburan. Oke, nggak jadi ke kantor, mabu salah belok gitu ya. Soalnya aku pernah salah belok dan itu malahan ke Blok M ke Senayan gitu pas pertama kali ke kantor Oke. itu. Jadi mungkin kondisi geografisnya dan nggak kayak di si kantor pusatnya yang gede itu, kita itu lebih agak ke pinggir gitu. Jadi kalau kayak keluar kantor gitu nggak crowded kayak jalanan yang Jakarta gitu. Oke. Itu aja sih. Itu kalau buat geografis itu aja sih. Kalau Nindi gimana tuh? Nah, kalau geografis apa ya? Iya, berarti aku ya di Kuningan, guys. Ya, suka macet sih pagi-pagi mungkin itu gitu kali ya. Apa ya? Eh kalau dari demografisnya gitu kali ya. Kalau dari lingkungan kerjanya, kalau di unit kerjaku rata-rata kalau auditor yang udah senior-senior udah tua pasti gitu kan. Tapi karena aku kemarin tuh aku masuknya tuh bareng kakak-kakak CPNS umum gitu. Jadi ya namanya juga kakak-kakak kan. Jadi kayak bedanya nggak terlalu jauh lah sama aku gitu kan. Jadi kayak masih ada yang bisa diajak buat belajar sama-sama gitu. Enaknya itu gitu. Itu sih kalau dari lingkungan kerjanya tuh sangat-sangat alhamdulillahnya lingkungan kerjanya bagus, pimpinannya baik itu adalah suatu kenikmatan dalam bekerja, guys. Iya, Oke. pimpinan pimpinan yang baik itu beneran menentukan gimana gimana Kenyamanan bekerja suasana ya, kerja. Kak. Betul, Bener betul. bener banget, bener banget sih itu. Gitu. Kalau di tempatku juga mirip sama Nindi sih itu apa namanya kalau yang senior apa ada pasti ya yang senior ada gitu. Terus yang CPNS umum juga itu aku manggilnya juga kakak-kakak soalnya kayak masih banyak juga yang 30-an ke bawah, 20 masih umur 20-an tuh banyak gitu. Jadi masih bisa agak relate ke mereka gitu, kayak seumuran soalnya. Oke, jadi rata-rata ada lah ya kayak seumuran gitu ya, yang Ya. mau yang dari teman kita STAN atau yang dari CPNS umum gitu ya. Oke. Nah, kalau suasana kerjanya gimana, Kak? Kayak apa kayak ya udah kerja-kerja aja nih atau kayak kadang-kadang tuh ngobrol-ngobrol juga, kadang makan gitu kan kalau misalnya di kantoran kayak suka ada ibu-ibu atau bawa makanan gitu kan, Kak. Gimana tuh? Oke. Kalau aku dulu kali ya. Kalau aku kan jujur kita masih di TU gitu ya. Jadi unit kerja aku masuk kita langsung TU dan itu sederet isinya aku dan kakak-kakak CPNS umum sama Mbak Selma sama ada Mbak Fitri gitu kan. Dan itu kita kayak seumuran gitu itu kayak kita enaknya adalah kayak kadang kita kalau mau makan siang kayak kita pesan apa hari ini gitu-gitu sih. Kayak siapa yang bawa bekal itu ngapain bawa bekal rajin banget gitu. Karena aku bersyukur karena aku masuk bareng kakak-kakak CPNS umum tuh jadi bener-bener ada seumuran juga, terus aku juga ada Mbak Selma kan senior, jadi kayak nggak cuman kerja-kerja doang, tapi kita juga ada ngobrol-ngobrol juga, atau kayak kadang kita capek atau apa kayak ya ada teman curhatnya gitu, maksudnya mereka merasakan apa yang kita rasakan kan gitu, maksudnya kayak misalkan kita capek atau apa gitu kan
Itu sih enaknya. Cuman kalau jujur aja kalau di Itjen tuh sepinya itu karena kadang auditor tuh suka keluar-keluar gitu kan ya. Iya. KTU doang, dalamnya tuh kosong gitu karena lagi pada keluar-keluar gitu. Terus juga kalau pada di kantor gitu, merekanya kerjanya ya sama apa sih nge-zoom gitu, Tim. karena kan Oke. mereka lagi review sama satkernya gitu-gitu, itu sih. Oke. Kalau Kak Syarif gimana? Mirip juga sih apa namanya kalau ngobrol ya ngobrol itu juga apa namanya kebetulan aku dapat apa namanya senior yang udah duluan ke situ tuh emang dapat yang agak friendly gitu apa namanya kayak sering ngajak makan Rif udah makan belum Rif ayo kita ngebakso bareng yuk kayak sering ngajak keluar gitu. Uh, apa namanya sering juga nraktir apa ya itu sih apa namanya ya itu aja sih Oke, jadi seru ya beruntung karena dapat banyak yang yang seumuran gitu ya, Kak ya. Iya, iya. ya Oke, kita next nih, Kak. Oh iya, tadi tuh kan Kakak sempat ini ya ngomong kalau misalkan kantornya itu Kakak Kandi sama Kak Syarif tuh beda kantor kan. Terus katanya ada 3 kantor pusat itu beda-beda di mana aja itu, Kak? Pusatnya kan yang gedenya gitu ya kan di Kuningan gitu. Syarif di Hmm. Perpustakaan Negara ya, Rif? bukan aku di Hang Jebat Ya ada juga yang di Hang Jebat. Ada juga yang di Percetakan Negara juga ada nggak ya sih, Rif? Kayaknya ada ya. ada Ya, ada juga yang di Percetakan Negara gitu. Tapi itu semuanya kantor pusat, cuman gedungnya aja beda kayak terpisah ya terpisah. Oke, jadi tetap kantor pusat tapi gedungnya aja gitu ya, Kak, yang beda gitu. Betul. Oke. Nah, kalau fasilitas di kantor nih, Kak, apa aja? Apa kayak ada daycare-nya, apa bisa nge-gym gitu kalau di kantor? Kalau di Mungkin Kak Nini dulu. Kalau di kantor, daycare kita ada daycare. Ada tuh daycare. Kalau udah jadi ibu-ibu gitu kan, mau nitipin anak bisa tuh saya. Terus Oke. kita ada lapangan basket. Tapi sejujurnya aku belum eksplor tuh lapangan basketnya kan. Ada gym juga, ada perpustakaan, ada unit pelayanan kesehatan, ada RTH juga, ruang terbuka hijau gitu. Jadi banyak lah ya. Oke. karena kita Itu beda kalau kantor gedung nih Beda gedung. Kalau di Syarif? kalau aku nggak ada gym tapi ada lapangan badminton sama ada apa namanya alat-alat buat pingpong yang olahraga tenis meja gitu. Gym nggak ada, kalau untuk daycare ada pasti ya. Itu aja sih kayaknya kalau di tempatku. Oke, berarti lengkap ya? Ada ya. Maksudnya di pusat ada, di sana juga ada daycare. Aku juga baru tahu kalau di sana juga ada daycare. Iya, iya. Oke. Berarti walaupun beda-beda gedung tapi gede-gede juga ya, kayak maksudnya kayak bukan cuma yang pusat aja yang gede gitu ya, maksudnya yang lain juga gitu kayaknya sama gitu, lengkap loh. Ini Sobat Pentox nih, fasilitasnya gym, ada lapangan, ada ruang terbuka hijau, aduh. Kayaknya semangat nih antar. Oke, nah kan tadi banyak ya Kak, kayak ada lapangan basket, lapangan badminton gitu. Itu kalau menyalurkan hobi itu bisa nggak sih Kak? Kayak misalkan apa ada klub gitu di kantor, apa klub goes, apa klub badminton gitu? Aku duluan ya. Ini sih kalau pengen menyalurkan hobi, menurutku dari orangnya sendiri dulu mau terbuka apa enggak. Kayak apa namanya mau nanya-nanya gitu. Aku soalnya kemarin tuh awalnya apa namanya nggak tahu kalau ada banyak bapak-bapak di kantorku itu ternyata jago main badminton gitu dan mereka rutin main badminton gitu. Tapi setelah apa akan sering ke bagian-bagian lain gitu cerita-cerita, oh Mas Syarif suka badminton ya, oh iya Pak ayo apa namanya diajak gitu sama bapak-bapaknya itu diajak gitu. Jadi kalau menurutku kalau pengen menyalurkan hobi awalnya itu dari kita mau membuka diri gitu loh ke teman-teman kerja yang lain, aku suka badminton nih gitu, bilang apa maksudnya cerita ke orang gitu biar apa namanya ada komunitasnya yang ngajakin juga gitu. Pasti ada kok kayak
Kalau yang setauku ya, yang udah aku lihat itu ada di kantorku ada komunitas badminton sama itu sepedaan. Oke. Kalau kan ini gimana? Sama sih kurang lebih apa yang udah disampaikan Syarif tuh udah lengkap gitu. Kayak tergantung kita minatnya apa dan kita mau nyari-nyari atau enggak. Karena sejujurnya kalau jujur aku belum explore banget nih terkait apa-apa aja gitu, kayak komunitas-komunitas apa aja yang ada di Kemenkes gitu. Tapi kalau misalkan kitanya nyari-nyari gitu, kayaknya ada gitu. Soalnya kayak kalau misalkan kamu suka olahraga nih, kayak pasti setiap Jumat pagi tuh ada olahraga senam di kantor yang aku sekarang gitu. Sama ada juga senam tiap Jumat pagi. Iya, pasti ada itu. Oke. Jadi seru ya. Jadi kalau misalkan memang pengen dan suka olahraga gitu, membuka diri gitu ya Kak ya. Jadi orang tuh ngeliat gitu ya. Kalau ntar diajakin baru kita bisa main. Seru tuh kalau bisa habis kerja olahraga bareng gitu kan Kak. Sekaligus akrab gitulah, biar akrab ya. Bisa lah ya. Oke Kak, kita next. Nah kan kalau Kak Nindi kan berarti PP ya Kak dari rumah, dari Bekasi. Aku PP. Oke. Kalau Kak Syarif? Ngekos. Nah mungkin kalau dari Kak Syarif, biaya hidupnya gimana sih Kak? Kayak kosan, harga makanan gitu di daerah kantor itu. Ini sih apa namanya, kemarin tuh diceritain sama Kating juga, itu tergantung orangnya. Biaya hidup tuh tergantung orang. Kamu mau apa namanya, kayak di daerah yang mahal atau yang murah, kayak inilah apa namanya, kemarin kita ngekos di mana, di Stan itu kan Bintaro. ada yang itu kan, kalau mau ngekos di Perkici terus makannya juga di daerah Jalan Bintaro itu kan pasti apa biayanya mahal. Tapi kalau kita mau ngekos di Sarmili, Ceger, DLL dan kawan-kawannya itu kan apa biaya hidupnya juga bisa lebih murah lagi. Kalau aku sih gitu sih. Soalnya apa namanya? Kemarin nanya-nanya kating-kating yang di kantorku yang di Badan PPSDM itu emang beberapa ada yang kayak yang ya udahlah yang penting dekat dan apa kalau biayanya mahal dikit nggak apa-apa. Terus ada juga yang nyari yang agak jauh dan agak daerah yang apa namanya yang lebih murah dapat juga yang lebih murah gitu. Oke, kalau Kak Syarif sendiri kisaran berapa tuh Kak? Kayak kosan gitu di situ. Kosku 1,5 itu AC kamar mandi dalam apa namanya. Tapi kayaknya mau pindah soalnya menurutku kemahalan. Oke. Maksudnya ini apa banyak yang apa kos yang bisa lebih murah dengan fasilitas yang sama gitu. Karena aku kurang explore aja kemarin kan yang penting dapat kos gitu, bisa kerja dulu. Setelah ini kan udah beberapa bulan kerja udah mulai settle, udah tahu daerah-daerah di sini dulu ini. Nah, itu baru aku explore lagi gitu. Oke. Nah, berarti kalau Kak Syarif ke kantor jalan atau apa naik Gojek gitu? Aku naik motor. Oh, naik motor. Oke. Kalau Kak Nindi KRL-an atau bawa motor, Kak? Enggak, aku tim PP naik motor. Wow, kuat juga ya, Kak. Kuat juga ya, Kak. Jarak 60 kilo, guys, PP. Wow. Itu Cuma 5 berapa jam, menit Kak? ke kantor. Versus 60 kilo. Iya. Aku harus Kakak berarti berapa pagi. lama tuh? Biasanya aku berangkat jam 6 lewat gitu ya. Tapi kan pada saat itu kondisinya anak-anak sekolah belum masuk nih. Sekarang tuh anak sekolah udah masuk. Oke. Gitu kan. Dan itu dulu aku berangkat jam 6.15, tapi sekarang terus nyampe kantornya setengah 8 kurang masih keburu tuh gitu. Tapi sekarang jalanannya udah lebih macet. Cuman unit kerjaku masih menerapkan WFH 100%. Jadi kadang kalau aku butuh ada keperluan ke kantor, aku absen dulu, terus baru jalan gitu. Oke. Wah, berarti butuh energi banget ya, Kak. Iya. Sejam lebih lah ya, sejam lebih tuh.
jam lebih. Kalau berangkat masih semangat gitu kan ya, mencari pundi keuangan gitu kan. Pas pulang tuh udah kayak, aduh udah capek banget. Aduh, pengen jemput aja dong, jemput aja. Iya. Tapi sebenarnya aku PP tuh karena aku bareng sama kakakku sih. Kakakku kantornya juga cuman beda 2 kilo lah dari kantorku gitu. Jadi ya ada barengannya. Kayak kalau nggak ada barengannya aku juga nggak kuat deh. Oke, jadi ada yang bisa gantian gitu ya. Oh, bener juga ya, Kak. Makanya aku pikir kalau sendirian tuh kayak kuat banget loh, Kak. Masih apalagi nanti kalau misalkan udah full WFO gitu kan, capek banget ya. Oke, kalau makan sehari-hari gitu, Kak, misalkan apa sarapan, makan siang, kalau di kantor tuh biasanya GoFood sama teman-teman, apa kayak di sekitar situ ada warung makan gitu? Kalau aku selama ini ya, kadang kalau nggak makan di kantin, itu ya nge-GoFood bareng yang lain gitu sih. Gitu. Jadi aku masih belum terlalu explore tempat makan yang ada di sekitar kantor gitu. Maksudnya pernah sesekali kayak, ayo kita makan di luar itu pernah, tapi kayak lebih sering kita kadang pesan makanan di kantin atau GoFood sih seringnya gitu. Oke, kalau Kak Syarif gimana? Kalau di tempatku tuh ini, kantinnya tuh nggak segede kantinnya yang di kantor pusat ya. Apa namanya, maksudnya kantor yang gede yang di pusat itu kayaknya ada, kemarin tuh aku dipamerin sama teman-teman, itu tuh ada 20 menu atau berapa puluh menu gitu. Sedangkan di kantinku tuh cuma ada 3 warung gitu. Oke. Tapi ini sih, apa namanya, aku udah sering explore kan, sering apa tadi ya, apa rekan kerjanya lumayan friendly, jadi sering banget diajakin makan-makan kayak ke belakang kantor, kayak di luar kantor itu sering sih itu. Jadi seringnya mungkin ini sih aku jarang apa namanya, jarang ke kantin. Soalnya bosen cuma ada 3 warung kan, itu biasanya diajak sama rekan kerja buat makan di luar kantor. Oke, seru ya, Kak. Berarti cari-cari tempat makan sama teman-teman kerja gitu ibaratnya. Yeah. Oke. Oke, kita next ya, Kak. Nah, kalau menurut Kak Syarif sama Kak Nini nih, apa aja sih yang perlu dipersiapin sebelum kita masuk ke dunia kerja gitu? Hard skill atau soft skill-nya gitu. Dari Kak Nini dulu mungkin. Jawab dulu ya. Menurutku ya, hal paling penting yang harus disiapkan sebelum kita masuk dunia kerja itu mental sih. Maksudku, mental kita harus siap dulu nih. Kayak, kalau dulu ya, mungkin kalau kita kuliah gitu, kita ngerjain sesuatu, nge-deadline, atau kita nggak ngumpulin tugas, ya itu atas nama kita sendiri gitu kan. Tapi kalau kerja kita nggak bisa lagi kayak gitu. Kayak kita udah menyangkut orang banyak nih kalau kita kerjanya asal-asalan atau kita nggak ngerjain tugas kita dengan sebagai manusia, itu udah nyangkut orang banyak gitu kan. Terus paling penting juga tuh adalah kita mau membuka diri sih. Maksudnya kita mau membuka diri untuk belajar. Kayak paling penting tuh menurutku yaitu mau membuka diri untuk belajar dan mau nanya dan ya berani ngomong gitu sih. Kayak kalau misalkan kita nggak bisa, misalkan ya kayak aplikasi keuangan tuh bisa banyak banget ya, ada Sakti dan yang lain-lainnya. Kalau kita emang nggak bisa, nggak apa-apa, karena menurutku itu bisa dipelajarin. Tapi yang paling penting itu adalah kayak kita mau belajar dan kita mau nanya gitu ke orang, itu apa gitu. Menurutku itu sih mental harus disiapin banget. Oke, Yeah. kalau Kak Syarif gimana? Setuju tuh. Jadi emang harus benar-benar mau nanya. Jadi kayak nggak kayak pas kuliah kalau kita diajarin dikasih materi gitu, kalau di tempat kerja tuh kita harus mau nanya. Soalnya rekan-rekan kerja tuh nggak bakal ngasih tahu ini loh cara aplikasi tuh cara maka aplikasi itu tuh gini gitu. Enggak, jadi kamu tuh nggak bisa cara maka aplikasi dan nanya, baru dikasih tahu caranya gimana. Soalnya kan mereka juga punya beban kerja sendiri gitu kan, nggak mungkin ngajarin dari 0 sampai 100 gitu. Jadi harus mau nanya dan membuka diri. Terus ini apa namanya, yang harus disiapkan tuh harus belajar cara ini loh, how to be a bigger person gitu. Apa maksudnya kayak jangan gede-gedean ego gitu. Apa jangan terlalu pengen menangnya sendiri. Soalnya tadi kan apa nyangkut banyak orang gitu loh. Apa namanya, nggak bisa kamu tuh pengen menangnya sendiri, pengen enaknya sendiri itu nggak bisa banget. Terus apa namanya, belajar
apa sih, ya ampun, apa namanya, Apa tuh? jangan mau diinjek-injek, pokoknya belajar jangan jadi orang lugu lah. Ya, ini loh, Oke, gimana Kak? ini aku bukan menjelek-jelekan gimana, mungkin tiap satker, tiap instansi beda ya. Jadi apa maksudnya, kayak gara-gara embel-embel anak stan kita bisa apa-apa, terus terkadang ada yang dimanfaatin gitu bukan sama atasan doang, tapi sama rekan kerja sendiri. Itu kayak harusnya bukan jadi job desk aku, tapi dimintain tolong, tapi terus nggak berhenti gitu loh dimintain tolong terus, soalnya kamu ya itu tadi nggak bisa nolak terlalu lugu gitu. Mungkin belajar itu sih, nggak tahu sih itu mungkin bagianku doang, mungkin di satkernya apa di bagiannya Nindi beda. Kalau di tempatku ada beberapa oknum yang agak gitu, tapi kayak 1 dari 20 orang lah yang kayak gitu. Oke, jadi itu ya Sobat Pentos, pesan-pesan nih, tips-tips nah dari Kak Nindi dan Kak Syarif ya, harus kuat mental, harus terus mau belajar kan. Karena kan kadang Iya, mungkin kita juga nggak bisa selalu ngerasa kayak ih orang nganggap kita bisa kan, nganggap kita iya, anak iya, stan iya, terus kita benar-benar. jadinya malah apa ya Kak, nggak mau gitu kan. Padahal Iya. ya namanya juga kita baru masuk harus mau belajar ya Kak. Terus Dan juga gimana Kak? iya, dan jangan apa ya dijadiin beban kayak kamu harus bisa, itu jangan. Maksudnya kayak Iya, ada kalanya orang nggak bisa nggak apa-apa, dan ada kalanya kamu iya, melakukan kesalahan itu nggak apa-apa gitu. Jadi kayak aku pekerja, aku pernah ngelakuin kesalahan gitu. Pasti juga Syarif pernah nggak sih, kayak kita pernah nggak banget. kita tuh nggak sempurna itu gitu. Jadi kayak makanya aku bilang kenapa kuat mental, kayak ya kamu harus yakinin bahwa diri kamu, kalau kamu ketika kamu melakukan kesalahan gak apa-apa, karena itu kayak proses belajar kamu gitu loh. Selalu ada Ya, pertama kali untuk segala sesuatu. iya benar. Oke, itu ya Sobat Pentos ya. Dan mungkin satu lagi yang kata Kak Syarif tadi, maksudnya jangan terlalu lugu gitu kan ya. Ya mungkin ya karena kadang kan kita merasa, oh baru masuk nih, maksudnya baru fresh graduate gitu kan. Iya, Ya nggak apa-apa sih kita, maksudnya nggak bisa nolak. Tapi kalau misalkan udah tahu sifat orang itu dan ternyata dia memang memanfaatkan kita, ya kita juga harus bertindak gitu ya kayak jangan. nah ya, Oke, itu sebuah petuah ya Sobat Pentos di rumah. Jangan. Oke, kita next nih Kak. Kalau jenjang karirnya gimana sih Kak untuk lulusan STAN? Kalau Kak Syarif dan Kak ini kan nanti kan bakal jadi jabatan fungsional kan. Kalau misalkan yang struktural gimana tuh Kak? Kalau tahu, kalau Kalau setahu aku nih ya, di yang tahun lalu yang ditempatin di Kementerian Kesehatan itu kan kita ada beragam nih, ada yang jadi auditor, ada yang jadi peranata laksana barang, ada yang jadi peranata keuangan APBN, ada yang jadi pengelola BUMN, dan ada yang jadi pengelola keuangan gitu. Dan menurutku kalau misalkan jabatan struktural itu, ketika misalkan ada jabatan fungsional yang dibuka, mereka juga bisa ke jabatan fungsional itu. Jadi kayak asal memenuhi persyaratan itu juga bisa gitu. Menurutku kayak jenjang karir setiap orang tuh sama sih, maksudnya progres ke depannya gitu. oke. Kak Syarif ada yang mau ditambahin? mungkin tambahin ini aja sih, apa namanya, kemarin tuh aku ikut Zoom gitu kan, apa jenjang karir buat kami ya yang penata laksana barang ya, itu apa namanya sedang dikembang-kembangkannya, soalnya kan emang apa namanya beberapa beberapa satker tuh butuh pengelola BUMN yang handal gitu. Jadi untuk adik-adik Manset, mungkin nanti kalau yang ada yang nonton ini apa namanya lagi bener-bener dikembangkan untuk yang penata laksana barang itu. Yang fungsional sih aku kurang tahu, kalau yang struktural, yang fungsional ini lagi bener-bener dikembangkan Bang. Itu aja. Oke. Nice info ya, teman-teman di rumah gitu. Oke, kita next Kak. Kalau ini Kak, kesempatan melanjutkan pendidikan tuh gimana Kak? Apa mudah nggak gitu misalkan mau tugas belajar atau izin belajar kalau di Kemenkes? Oke. Kalau di unitku ya, aku merasa Tubel dan Ibel tuh
banyak banget yang tugas belajar dan izin belajar gitu. Kayak kemarin di unitku ada yang satu udah selesai tugas belajar, terus satu berangkat lagi tugas belajar gitu. Dan ada beberapa juga auditor, dan ada beberapa juga cutting-cutting stand yang di Kemenkes itu juga ada beberapa yang izin belajar gitu. Jadi kesempatan, kalau menurutku ya, kesempatan kayak kalian buat mengembangkan pendidikan tuh kayak disupport sih. Maksudnya kayak, karena kan balik lagi kita SDM-nya mereka kan, kalau SDM, maksudnya kalau kitanya unggul gitu, bagus kan, pasti juga bakal disupport gitu. Dan kalau misalnya kita dari sisi kita D3 stand gitu ya, terus kita mau tubel, kalau di Kemenkes kan saingannya nggak terlalu banyak nih, kita saingannya sama yang sesama stand aja gitu, karena jarang kalau misalkan yang mau tubel terus dari D3 juga gitu, selain yang dari stand ya kan. Tuh. Oke, kalau Kak Syarif? Kalau dari bagianku tuh yang cutting stand itu cuma ada 3 orang yang di badanku itu cuma ada 3 orang cutting stand. Kayaknya tiga-tiganya juga udah mulai daftar IBEL, atau aku nggak terlalu kenal ya, soalnya kan beda bagian, 8 lantai, beda-beda lantai. Apa namanya? Udah banyak juga ya, dari 3 orang ini kayaknya tiga-tiganya udah mulai IBEL juga, udah dapat gitu. Kalau Oke. lihat dari pegawai-pegawai yang umum, kemarin juga nanya-nanya gitu, apa namanya, banyak juga yang dapat IBEL dan tubel dari kantor tuh banyak. Benar. Dan Oke. emang tadi sih bener disupport banget untuk melanjutkan pendidikan itu disupport banget. Apalagi kan di tempatku kan emang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia ya. Jadi kemarin dari kepegawaianku tuh bilang apa namanya, untuk tubel dan ibel pegawai yang di Badan BPPSDM itu bakalan diprioritasin. Mantap. Oke. Nice info lagi, guys. Oke. Nah, kalau yang kan D3 ini, Kak, kan kita lulusan D3 ini boleh melanjutkan pendidikan itu berapa tahun dulu tuh, Kak, kalau di Kemenkes? Kalau kalau untuk persyaratan tubel, menurutku semuanya sama ya, semua KL setauku, karena kita pegangannya surat edaran dari Menpan RB. Jadi persyaratan itu adalah kita bisa tubel kalau 1 tahun setelah jadi PNS, berarti 2 tahun kerja baru kita boleh ngambil tubel atau ibel gitu. Oke. Nah, kalau ini, Kak, beasiswa gitu apa kayak Kemenkes punya beasiswa sendiri gitu, atau banyak juga kok terbuka yang apply beasiswa di luar gitu? Nah, ini kayaknya Syarif jago jawab nih. PNSDM. Ini sih aku kan juga belum explore untuk ke situ ya, soalnya kayak masih 2 tahun gitu. Tapi kemarin kan ada beberapa pegawai yang kayak ngajuin kayak gitu tuh, aku cuma denger ya, aku bukan yang pengurusan di bagian kepegawaian gitu. Maksudnya pengembangan pegawai gitu, itu bukan aku kan, itu beda bagian. Tapi kemarin denger itu ada maksudnya nggak banyak atau sedikit, aku juga kurang tahu, ada yang apa namanya, melanjutkan kuliah S2, S3, dan itu tuh di luar negeri itu aku dengar ada. Kayak kemarin ke Korea gitu. Next ya, Kak. Kita kalau misalkan sistem mutasinya gimana, Kak? Soalnya kan tadi kata Kakak kantor vertikalnya banyak kan kalau Kemenkes gitu. Nah, sistem mutasinya tuh apa mungkin nanti tuh bisa ditempatkan di kantor-kantor di daerah gitu, bukan di kantor pusat? Oke, aku coba jawab yang sepemahamanku ya. Oke, Kalau Kak. sistem mutasi yang rutin, kayak tiap berapa tahun kita dimutasi, tiap berapa tahun dimutasi, itu setahu di Kemenkes nggak ada gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalkan kita mau request kita mutasi gitu, itu bisa, tapi ada beberapa persyaratan gitu kan. Aku kurang paham persyaratan lengkapnya gimana, tapi setahu kayak ada minimal kerjanya, kita tuh udah berapa tahun di instansi yang sekarang gitu, di unit kita sekarang, dan kita bisa pindah kalau misalkan satker yang kita tuju tuh buka lowongan buat jabatan kita gitu. Itu sih. Oke. Iya tuh, bener tuh. Apa namanya kalau nggak salah ABK, analisis beban kerja. Jadi kalau seumpama
satker X gitu. Seumpama aku pengen pindah ke kampung halaman nih. Tapi di kampung halaman itu untuk ukuran kantor segitu, pengelola BUMN-nya cukup ada 3 orang, dan di sana udah ada 3 orang, dan aku mau pengen mutasi ke sana nggak bakalan bisa, soalnya emang udah penuh gitu. Tadi sih ada lowongan atau enggak kalau mutasi, pengen mutasi ke daerah yang dipingin gitu. Oke, berarti sejauh ini nggak ada ya Kak kebijakan, maksudnya berapa tahun sekali misalkan ada mutasi gitu nggak? Ini Nggak ada. suatu keuntungan juga ini Sobat Pentox ya, kalau yang pengen menetap gitu kan, jadi tuh enak nih di Kemenkes gitu. Itulah kenapa aku Oke. milih Kemenkes, guys. Ayo. Seniorku udah 15 tahun di bagian BMN, Badan BPSDM, nggak pernah pindah. Oke. Yang suka stabil tuh cocok banget nih. Oke, kita next ya Kak. Nah, mungkin ini yang suka ditanyain juga nih Kak sama Mas Yostan gitu, tentang kebijakan pernikahan nih Kak. Kalau di Kemenkes gimana? Apa boleh misalkan satu kantor gitu, apa satu unit gitu suami istri gitu, boleh nggak Kak? Boleh banget. Maksudku boleh. Karena gini, kita nggak ada ketentuan yang kayak, misalkan istri sama-sama di unit eselon satunya sama, contoh inspektur jenderal gitu. Suaminya harus pindah atau istrinya harus pindah? Enggak. Kalau yang penglihatan aku enggak, karena ya nggak ada ketentuan kayak gitu. Jadi kalau kalian nggak bosen di kantor ketemu suami atau istri kalian, di rumah ketemu lagi ya. Gitu lagi. Kalau kalian nggak bosen ya bisa gitu kan. Siapa tahu jodohnya satu instansi kan, nggak ada yang tahu ya. Atau perjanjian pilihan satunya Kemenkes juga bisa. Oke, Ini sih tadi eselon 1 emang boleh ya, tapi kalau aku dengar ke eselon 2 nggak boleh. Jadi kayak inspektorat, kalau seumpama di Badan PPSDM itu kan eselon 1-nya Badan PPSDM, terus eselon 2-nya ada sekretariat badan dan pusat-pusat gitu kan. Nah, kalau mungkin nggak tahu itu aturan nikahnya gimana, apa Kemenkes atau di badanku doang. Kalau di badanku, jadi aku nikahin orang yang ada di sekretariat badan itu nggak boleh. Nanti salah satunya bakalan dipindah entah ke pusat, masih satu eselon 1, atau bisa jadi dipindah ke instansi yang lain gitu, eselon 1 yang lain bisa. Oke, berarti kalau satu eselon 1 masih boleh ya Kak ya, suami Ya. istri gitu. Nah, kalau misalkan ini Kak, yang kalau misalkan istrinya atau suaminya di kantor daerah terus mau kayak ikut ke biar dekat gitu, sama-sama di kantor pusat atau sama-sama di kantor daerah tuh berarti sesuai permintaan juga ya Kak ya, kayak tadi yang kalau ada lowongan atau enggak gitu. Iya. Iya. Ngajuin Tapi mutasi. boleh gitu ya. Iya. Selama persyaratannya terpenuhi itu bisa sih. Insya Allah. Oke, nah berarti nggak ada halangan ya guys. Yang kalau sama-sama milih Kemenkes, terus nanti salah satunya ada di beda, boleh minta tuh. Ya, semoga dideketin. tidak terhalang penempatan ya. Amin. Oke Kak, kita udah masuk ke 2 pertanyaan terakhir nih Kak. Nah kan dari tadi kita udah cerita-cerita nih tentang Kemenkes, tentang kerjanya gimana, PHP-nya gitu kan. Nah mungkin kalau bisa diringkas atau ada tambahan nih Kak dari Kak Nida dan Kak Syarif, kenapa tuh harus milih Kemenkes gitu? Kesempatan apa aja yang bisa didapat? Dari Kak Nida dulu mungkin. Oke. Kalau kalian orang-orang yang merasa tertantang nih mau kerja di bidang yang berhubungan sama kesehatan, tapi kita nggak bakal ujuk-ujuk kita disuruh nyuntik, kita bakal disuruh vaksin, karena kita tetap pengelola keuangan, karena basic kita keuangan, pasti kita ya dimanapun itu pasti berhubungannya sama keuangan gitu. Ya kalian bisa pilih Kemenkes ini, dan ya siapa tahu kalian mau punya jodoh satu instansi, di sini bisa gitu kan ya. Atau pertimbangan kalian adalah sistem mutasi yang nggak rutin gitu-gitu. Intinya adalah yang membuat kamu nyaman aja penempatannya. Gitu. Oke, kalau Kak Syarif gimana Kak? Sama sih ya, kurang lebih sama kayak yang tadi kan, yang dapat pengalaman yang menarik itu tadi ya, langsung nggak langsung terjun nyuntik maksudnya, tapi langsung jadi tahu tentang kesehatan, contoh aja vaksin dan lain-lain kayak gitu,
tentang kesehatan gitu, apa, pengalaman, di bidang kesehatan gitu, kita jadi nambah gitu. Jadi mungkin itu salah satu, poinnya dari Kemenkes, itu juga sering BL. Nah, oh iya itu juga patut di-highlight tuh, Kak. Sering dinas luar gitu. Tapi emang sih kalau menurutku, kalau aku bukan bermaksud bandingin apa gimana, emang apa maksudnya dari kementerian-kementerian lain yang yang teman-temanku ditempatin di kementerian itu, emang sih Kemenkes termasuk yang dapat lumayan banyak DL-nya. Oke. Nah, mungkin itu tadi yang bisa jadi pertimbangan nih buat sobat Pentoks di rumah ya. Kalau yang pengen menetap gitu, boleh banget pilih Kemenkes. Terus yang pengen ngejar nih tambahan-tambahan dari Perjadin, boleh banget, cocok banget gitu ya kayak di sini. Oke, nah kita ke pertanyaan terakhir nih Kak. Mungkin dari Kak Nindi dan Kak Syarif ada pesan-pesan buat calon lulusan tahun ini, tahun 2021 terkait mungkin tips memilih penempatan atau ini Kak, kalau misalkan tips cepet move on nih, kalau misalkan nggak dapet penempatan yang diinginkan gitu. Gimana nih Kak? Boleh dari Kak Syarif dulu. Ini nih, aku kemarin tuh ini kan apa namanya, pas penempatan itu ada pilihan 14 instansi, dan emang ada beberapa instansi ini tuh kayak dianggap kayak ih gitu loh, kayak tau gak sih, pokoknya gitulah. Nah itu tuh terus ada temenku namanya Atika, sekarang di Kemenkes juga, itu tuh ini apa namanya, dia bilang gini loh, kita tuh nggak tahu loh apa namanya, emang bener tuh instansi seperti itu gitu loh, kita nggak tahu, kita tuh tahunya tuh dari luar doang, kita belum pernah tahu ada yang masuk ke sana, belum pernah bekerja di sana, tapi kita udah menjudge itu Judge. tuh kementerian yang jelek apa kementerian gimana, padahal itu tuh salah banget, kalian tuh nggak tahu apa-apa dari kementerian tersebut gitu. Dan itu tuh bener-bener terbukti setelah kita 7 bulan kerja ini, emang kayak kalau aku nanya-nanya di kementerian-kementerian teman-temanku yang dulu dianggap kurang menarik, itu tuh emang jatuhnya sampai sekarang tuh jadi equal gitu loh, nggak ada bedanya, sama aja kamu kerja PNS di sini sama di sana, itu pasti ada baiknya dan ada buruknya gitu. Maksudnya pasti ya pokoknya equal lah, sama mau kementerian yang kamu anggap jelek, anggap baik, itu pokoknya jangan terlalu terpaku gitu loh, kayak ini tuh Kemenkes kementerian bagus tapi kementerian ini jelek, aku harus milih ini, kalau keterima ini pasti aku jelek gitu, enggak banget itu sih, itu kalau memang nggak dapat kementerian yang diinginkan. Oke, kalau Kak Nindi? Nah, kalau sebelum ini kali ya, kalau nggak dapat kementerian yang diinginkan, aku kayak gini, ketika kalian penempatan, kalian susun dulu nih, kan apalagi angkatan kalian ini kan bakal banyak kementerian, lembaga, dan yang lain itu pilihannya banyak banget kan gitu kan. Selama kalian punya kesempatan buat milih, itu maksimalin kesempatan itu, karena menurutku ya, kalian tuh milih penempatan itu salah satu privilege loh. CPNS umum nggak milih, maksudnya kayak nggak milih, maksudnya kayak kita dikasih kesempatan untuk milih gitu. Jadi manfaatin itu sebaik-baiknya gitu. Jadi mungkin kalian bisa awalnya susun dulu preferensi kalian mau yang gimana, kalian mau yang THP-nya gede, atau kalian mau yang di pusat aja, atau kalian mau yang deket penempatannya sama rumah kalian atau gimana, itu kalian susun dulu tuh preferensinya. Terus biasanya nanti ketika KLVS gitu kan ya, kan biasanya suka ada narasumber dari kementerian yang orang kepegawaiannya gitu kan. Nah itu bisa dikerucutin lagi, kalian pengen mana gitu kan. Jadi pilih penempatan sesuai dengan yang kalian mau, terus juga jangan lupa restu orang tua kalian, itu paling penting sih. Pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Dan aku tuh dulu waktu penempatan, pasti semua orang kayak ini nggak sih, ragu penempatan tuh kayak keterima nggak ya gue, atau kayak ini udah bener nggak ya
gue nganggap diri gue terlalu rendah atau terlalu tinggi ya gitu kan pasti kayak gitu kan. Terus adalah kita pasti ragu. Terus aku tertohok sama kata-kata temanku kayak gini, ketika kamu ragu milih penempatan itu, gimana Tuhan mau yakin sama pilihan kamu? Itu aku benar-benar tertohok banget sih, kayak, jadi kalau kamunya ragu gitu ya, gimana Tuhan kamu yakin sama pilihan kamu ini gitu. Itu sih ketika milih penempatan gitu. Terus ketika misalkan udah pengumuman nih, dan kalau kalian penempatan sesuai yang ditempatin ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalkan kalian ditempatin bukan di pilihan yang menurut kalian baik gitu, dan ketika misalkan kalian pada saat itu ngerasa kecewa, kalau mau nangis, nangis aja menurutku. Gak apa-apa, nangis aja. Karena kita nggak bakal nganggap penempatan ini sepele lah ya. Kayak, ini tuh penempatan bisa jadi sisa hidup kita sampai pensiun. Iya, gitu. benar, Kak. Iya. Seumur hidup. Ini sepele, jadi kalau kamu mau nangis gitu ya, kalau misalkan ada yang penempatan nggak sesuai, kamu mau nangis atau kayak mau sendiri, nggak apa-apa gitu kan. Cuman ya itu, hidup masih berjalan, say gitu kan ya. Jadi boleh nangis, boleh kecewa, tapi jangan lama-lama, karena kamu mau ngapain, kalau kamu nggak nerima, kamu ngapain gitu kan. Kamu udah harus jalanin itu aja. Dan aku setuju sama kata-kata Syarif tadi, kayak setiap kekurangan ada kelebihan. Jadi menurut kita ada organisasi yang menurut kita itu bagus, siapa tahu itu ada kekurangan. Dan menurut kita organisasi itu jelek, pasti dia ada kelebihannya gitu kan. Gitu. Dan hidup sawang senawang, rumput tetangga lebih indah tuh memang ada. Jadi ya itu, percaya aja, kayak apa ya, ada suatu skenario yang dibuat ketika kamu di situ, dan kamu akan menyadari bahwa oh aku tahu kenapa aku di sini gitu. Itu sih. Oke, pesan-pesan yang sangat memotivasi ya Sobat Pentos di rumah. Mungkin bisa diinget tuh pesan-pesan dari Kak Nini sama Kak Syarif. Buat dulu preferensinya, sebenarnya milih penempatan itu yang lebih diutamakan tuh apa. Terus dan jangan menjudge suatu instansi, suatu organisasi itu sebelum kita tahu sebenarnya itu gimana ya Kak ya. Jadi, dan kalau misalkan nggak dapat yang apa yang diinginkan, ya pasti ada suatu hal, ada hikmah gitu ya Kak dari dibalik apa yang kita dapetin gitu ya. Oke, nah mungkin Kak Nindi sama Kak Syarif ada closing statement atau yang tadi sudah sekalian closing statement? Intinya adalah pergunakan waktu yang kalian punya ini buat sebelum isi penempatan nih, buat nyari-nyari informasi dulu. Kalian cari, kalian mau yang kayak gimana gitu kan, karena nggak akan ada yang nganggap penempatan itu sepele. Jadi kalau kamu butuh waktu buat ini, nggak apa-apa, tenang aja gitu kan, kayak ya udah ambil waktu kamu buat tentuin pilihan kamu gitu. Jangan lupa restu orang tua itu penting. Itu ini kayaknya emang masa kosong ini tuh emang buat strategizing gitu loh. Ini bener-bener nyusun strategi itu penting banget buat penempatan ini. Aku juga setuju banget sama Nindi itu tadi. Jadi emang bener-bener harus direncanakan kamu maunya gimana. Terus aku kan sebagai yang kemarin aku tadi udah cerita di awal, karena aku emang IPK yang seangkatan itu emang cukup rendah ya. Jadi strateginya emang harus bener-bener lebih bagus daripada teman-temanku yang yang IPK-nya tinggi. Jadi emang harus nyusun strategi yang bener-bener menurut kamu paling efektif lah, kamu maunya gimana, itu emang strategi itu harus disusun dengan benar-benar matang, biar kamu nanti akhirnya di endingnya nggak nyesel gitu. Soalnya ada beberapa temanku yang aku pokoknya penempatan udahlah, aku nggak mau milih ini, maksudnya kayak yang ya udahlah gitu kan, udah kayak yang kayak gitu. Terus akhirnya kemarin cerita, ya aku nyesel banget, aku kemarin kenapa nggak milih instansi XXX ini ya, sekarang aku di instansi Y, jadi dia nyesel gitu. Jadi emang bener-bener emang penempatan tuh emang bener-bener kayak sisa hidupmu kamu di situ gitu. Jadi emang harus bener-bener harus dimatangkan gitu. Jangan sampai nanti nyesel gitu. Kok aku di pilihan kedua di instansi X gitu, kayak itu sih. Tadi juga iya benar, nangis nggak apa-apa, maksudnya bersedih tapi jangan berlarut-larut. Ini susun strategi setelahnya gitu loh. Ya aku di penempatan nggak sesuai yang aku pengen nih, jadi aku kalau udah gini aku harus gimana biar
apa namanya, aku enjoy di sini gitu. Harus nyusun strategi selanjutnya kalau nanti udah penempatan gitu. Itu aja Oke. sih mungkin. Oke, jadi isi waktu kosong ini, isi waktu gabut ini buat memikirkan strategi dan memikirkan preferensi masing-masing ya. Jadi jangan sampai ada penyesalan gitu ya Kak ya nantinya. Oke, terima kasih untuk Kak Nindi dan Kak Syarif yang udah mau sharing-sharing ke kita malam ini. Dan buat kalian yang merasa kalau video ini bermanfaat dan kalian jadi menambah insight gitu, kalian boleh banget like videonya, komen di bawah, dan subscribe channel Pentalks ya. Oke. Aku minta maaf nih Kak, kalau misalkan tadi selama kita ngobrol-ngobrol ada salah kata atau ada yang menyinggung. Terima kasih udah mau hadir di Pentalks. Sampai jumpa di episode selanjutnya.